Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas salah satu permasalahan ekonomi makro, yaitu kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi membawa dampak tidak hanya terhadap kesehatan, namun terjadi juga dampak terhadap perekonomian di suatu negara. Penelitian yang dilakukan Hasuman pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memberikan efek atau pengaruh yang negatif terhadap supply shock terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja yang terkena COVID-19 dan banyak kegiatan pembatasan yang menurunkan kapasitas produksi. Suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan, sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. Pandemi COVID-19 menyebabkan kesenjangan ekonomi yang melebar. Hal ini disebabkan oleh kelompok masyarakat kaya yang lebih mampu bertahan dari dampak pandemi dibandingkan kelompok masyarakat miskin. Menurut laporan Oxfam, kesenjangan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan meningkatnya kemiskinan ekstrim. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya biaya hidup. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2020 mencapai 10,19 juta orang, naik dari 9,8 juta orang pada tahun 2019. Pandemi ini juga menyebabkan meningkatnya kerentanan sosial. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya biaya hidup. Akibatnya, banyak masyarakat yang rentan jatuh miskin atau menjadi miskin kembali. Selain itu, dampak dari COVID-19 juga mengakibatkan banyak UMKM bangkrut. Sektor informal seperti UMKM dan pedagang kaki lima banyak yang gulung tikar karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan, terutama di level terbawah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selama pandemi. Yang pertama, bantuan sosial tunai atau BST melalui program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, dan bantuan langsung tunai. Pemerintah menambah anggaran untuk meningkatkan cakupan dan nilai bantuan. Yang kedua, subsidi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA ke bawah. Yang ketiga, bantuan sosial sembako bagi pekerja yang terkena PHK akibat pandemi. Yang keempat, penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM terdampak COVID-19 melalui skema pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kesimpulan. Yang pertama, pandemi COVID-19 berkelanjutan pada perubahan perilaku serta aktivitas perekonomian dan penduduk yang berdampak terhadap peningkatan kemiskinan. Yang kedua, terjadi peningkatan persentase pengangguran di Indonesia. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020.